Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saya sempat ngecek kolom komentar di YouTube saya Dakwah TV. Barusan komentarnya, tolong doain Indonesia Ustadz lagi kalah 1-0. Jadi udah fokusnya bukan lagi fokus menceritakan dir masa lalu, maaf aku sibuk bahagia, tapi kemudian dir Thailand tolong mengalahlah untuk Indonesia, begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita mau serius di malam hari ini, dan mudah-mudahan keseriusan kami di sini bisa bersambung dengan keseriusan ibu-ibu di rumah untuk mendengarkan kajian di malam hari ini. Dan kita doa kepada Allah, kita memohon dan meminta kepada Allah agar kita diberikan kekhusyuan dalam hati, diberikan fokus dalam fikiran, dan oleh Allah diberikan manfaat dan kemampuan untuk menjalankan apa yang telah kita pelajari bersama. Amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan jazakumullah khair kepada Al-Akh Abu Shanum atas apa yang telah dibukanya, dan kepada Bu Tiara atas apa yang telah disampaikannya dari program-program Mukenah, begitu ya, Mulazamah Keluarga Sakinah, yang Masya Allah saya lihat beberapa waktu terakhir Mukenah ini adalah rekor Zoom dengan peserta terbanyak. Dan kemudian rekor Zoom dengan peserta terbanyak itu kemudian bukan sekali dua kali, tapi di setiap kajian itu pesertanya di atas 240, dia minimal di atas 200 lah, dan itu sesuatu banget gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ibu-ibu sekalian, jamaah mulazamah keluarga Sakinah atau yang kita biasa sebut dengan Mukenah, yang semoga ibu-ibu sekalian senantiasa di dalam rahmat dari Allah, senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada seluruh pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah. Dan ini saya mau kasih satu alasan kenapa kita harus betul-betul bersyukur di malam hari ini. Di waktu semua, ya mayoritas lah ya, mayoritas masyarakat Indonesia sedang bingung menyaksikan final Piala AFF antara Indonesia dengan Thailand. Tapi walhamdulillah kita walaupun mungkin dengan sedikit berat hati oleh Allah dikumpulkan untuk terhindar dari kesibukan dunia, tapi kemudian membicarakan mengenai kebaikan akhirat kita. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita niatkan di malam hari ini, apa yang kita amalkan di malam hari ini mendatangkan betul-betul ridho dari Allah, dan ini menunjukkan bahwa Allah mencintai kita karena Allah memilih kita di antara banyak manusia. Ketika yang lain sibuk dengan final atau yang lain, tapi alhamdulillah kita sibuk dengan ilmunya Allah dan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu yang cukup mengagetkan di malam hari ini adalah nyimak kajian tapi mata lirik-lirik TV nonton bola. Nah, salah satu yang cukup mengagetkan di malam hari ini, biasa ketika kita buka video live di channel Sayap Dakwah TV, itu peserta tidak kurang dari 100, itu langsung muncul begitu. Tapi ini anteng di angka 39 dan nggak bisa tembus sampai 50, dan mungkin karena YouTube kita sedang dipenuhi dengan hegemoni sepak bola begitu ya. Dan saya sampaikan, ini yang saya ajarkan ketika kita belajar kitab Ayyuhal Walad milik Al-Imam Al-Ghazali, yang kemudian kita pelajari bersama ibu-ibu Mukenah. Dan saya ajak ya pemirsa Madani TV untuk mengikuti kajian Mukenah ini setiap sepekan 2 atau 3 kali, saya kurang paham. Nah, itu adalah ucapan Al-Imam Al-Ghazali, ciri ketika Allah tidak menginginkan kebaikan untuk seorang hamba,
maka Allah jadikan kesibukannya itu bukan pada perkara yang bermanfaat. Jadi ciri ketika Allah tidak menginginkan kebaikan untuk kita, apa cirinya? Cirinya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesibukan kita itu bukan kesibukan yang manfaat, tapi kesibukannya itu kesibukan duniawi yang remeh-temeh, kesibukan yang kemudian tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun, kesibukan yang mungkin ketika kita sampai di hari kiamat, kita akan menyesali itu. Nah maka, sekali lagi ibu-ibu sekalian, kita alhamdulillah, 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 alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, bersyukur tidak berhenti kepada Allah, walaupun sedikit dalam tanda kutip terpaksa ya, tapi minimal kita dipaksa dalam kebaikan untuk tetap istiqomah di majelis ilmu. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Dir masa lalu, maaf aku sibuk bahagia. Dari kalimat ini ibu-ibu sekalian mengesankan bahwa seakan-akan kita ingin melupakan masa lalu. Udahlah masa lalu ya, saya nggak mau deket-deket sama kamu lagi, karena saya tidak hidup di zamanmu dan saya hidup di zaman yang sekarang dan zaman yang akan datang. Maka ada kesan seakan-akan kita ingin melupakan masa lalu. Tapi dari kalimat dir itu kan artinya apa? Kekasih begitu ya. Kekasihku atau yang aku cintai masa lalu. Artinya di masa lalu Anda itu yang sekarang Anda tinggalkan ternyata menyimpan keindahan-keindahan. Ternyata menyimpan sesuatu yang begitu meriah, begitu mengasihkan, begitu menyenangkan, sehingga kita panggil dengan kata dir masa lalu. Maaf, aku sibuk bahagia. Nah sekarang begini, nomor satu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi masa lalu? Jadi bagaimana sikap kita ketika kita memiliki masa lalu yang dahulunya kurang baik, masa lalu yang dahulunya kelam, masa lalu yang dalam bahasa keren kita bilang masa-masa jahiliyah kita, masa sebelum kita hijrah, apa yang seharusnya kita lakukan, apa sikap kita untuk menyikapi masa lalu yang kelam? Nomor satu, kita perlu yakin ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang kemudian tidak punya masa lalu. Bahkan seorang laki-laki mulia sekelas Umar ibnul Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu ardahu, itu memiliki masa lalu yang sangat-sangat kelam. Tapi siapa yang menyangka bahwa ternyata Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab menjadi salah satu orang yang terdekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar ibnul Khattab menjadi seorang laki-laki yang anak putrinya diambil istri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling keren, Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu sekarang dimakamkan berdampingan dengan makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Artinya kelamnya masa lalu itu bukanlah alasan untuk kemudian rusaknya masa depan Anda. Kelamnya masa lalu bukanlah alasan untuk kemudian Anda merasa tidak pantas untuk sukses di masa depan. Kelamnya masa lalu bukanlah alasan untuk kemudian Anda tidak berharap ampunan dan rahmatnya Allah. Sama sekali tidak. Orang yang masa lalunya kelam, dia bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Orang yang masa lalunya kelam, dia bisa mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan di masa yang akan datang. Orang yang masa lalunya kelam, dia berhak untuk bahagia di masa yang akan datang. Maka Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu dalam satu riwayat itu dikatakan sesekali Amirul Mukminin itu ketawa sendiri, jadi nampak seperti orang yang aneh begitu ya. Kenapa kok engkau tertawa begitu? Dalam keadaan tidak ada hal yang menjadikanmu itu nampak pantas ketawa.
Maka Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu ardahu Umar ibn al-Khattab mengatakan, aku ingat kebodohanku di masa jahiliyah dulu. Apa kebodohan itu? Maka Umar mengatakan, dahulu ketika aku akan melakukan perjalanan panjang, safar begitu, aku maka membawa bekal makanan. Dan aku biasa membawa Tuhanku. Ibu-ibu bisa bayangin, ini Tuhan dibawa dalam safarnya. Dan dibawanya itu bukan Tuhan yang kemudian menyertai perjalanannya, Tuhan yang akan mengawasi, Tuhan yang akan memberikan pertolongannya, menunjukkan jalannya. Tapi kemudian Tuhannya dimasukin tas. Nah, maka Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu ardahu mengatakan, nah, maka ketika suatu perjalanan yang jadi masalah adalah aku lupa membawa Tuhanku. Jadi Tuhannya ketinggalan gitu. Kalau bahasa kita berhala gitu ya, berhalanya Umar itu kemudian ketinggalan. Maka aku membuat berhalaku, kata Umar, aku bentuk sedemikian rupa, itu dari tepung yang aku persiapkan untuk menjadi bahan roti makananku selama safar. Jadi tepungnya itu yang biasa dibuat makan oleh Umar, dijadikan roti, itu oleh Umar sebagian dijadikan makanan, sebagian dibentuk seperti sebuah berhala begitu, yang kemudian setiap pagi dan sore hari Umar menyembahnya. Nah, maka Umar mengatakan radhiyallahu taala anhu, ketika makananku sudah habis, maka itu berhalaku aku patahin tangannya. Coba bayangin, ini kebodohan orang ketika dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Aku patahkan tangannya berhala itu. Kemudian aku pipihkan, aku jemur, aku bakar, kemudian aku makan. Kemudian ketika nanti esok hari aku kelaparan lagi, maka tangan yang satunya aku potong, sampai terakhir aku potong kepalanya, kata Umar. Ini Tuhannya, kepalanya dipotong dalam keadaan untuk makanan, dan itu Tuhan gak bisa protes sama sekali. Nah, maka laki-laki sekelas Umar ibnul Khattab ternyata punya masa lalu sekelam itu. Dan bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, akan tetapi kita perlu sampaikan ya, ternyata riwayat ini sumbernya tidak jelas begitu. Ada yang mengatakan ini buatan orang Syiah untuk menjatuhkan Umar begitu kan, yang dikatakan bahwa Umar itu ketika membaca ayat Al-Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, ketika bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu oleh Allah ditanya, wa idzal mau'udatu su'ilat, oleh Allah ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa engkau dibunuh. Itu maka Umar radhiyallahu taala anhu ardahu menangis sejadi-jadinya, karena dia mengingat dia pernah melakukan itu di masa jahiliyah, walaupun riwayat ini diperselisihkan. Nah, tapi intinya kita mau berbicara seorang laki-laki yang dijamin surga, seorang laki-laki yang kemudian menjadi sahabat terdekatnya Rasulullah, seorang laki-laki yang bahkan kemudian anak putrinya diambil istri oleh Rasulullah, yang bahkan ketika meninggal berjejer makamnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata seorang laki-laki yang punya masa lalu yang kelam. Dan saya yakin, saya pribadi, ibu-ibu sekalian, dan pemirsa Madani TV semuanya punya masa lalu. Bahkan saya sampaikan ya, boleh jadi masa lalu yang mungkin Anda akan tinggalkan itu malam hari ini masih Anda lakukan. Keburukan masa lalu itu mungkin keadaan di malam hari ini ketika Anda sedang mendengarkan ceramah ini, mungkin esok hari malam ini jadi masa lalu Anda. Oh, tadi malam dengar ceramahnya Ustadz Rifki melalui kajian Mukenah begitu ya, melalui Sayap Dakwah TV, akhirnya saya sadar, akhirnya saya mendapatkan hidayah dari Allah. Akhirnya kejadian malam ini yang dia lakukan esok hari akan dia ceritakan sebagai masa lalunya. Nah, maka yang pertama, apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi masa lalu? Nomor satu, jadikan masa lalu itu sebagai pelajaran. Sebagai apa? Pelajaran. Tentu masa lalu yang buruk akan mendatangkan keburukan-keburukan kepada Anda di masa itu. Bahkan mohon maaf, mungkin di masa yang sekarang, keburukan yang muncul dalam kehidupan Anda adalah hasil yang Anda petik dari apa yang Anda tanam di masa lalu. Nah, maka ketika semua itu sedang Anda rasakan saat ini, maka jadikan masa lalu itu sebagai pelajaran. Oh, ternyata dahulu aku berteman dengan orang semacam ini, aku mendapatkan kejadian seperti ini.
Ketika masa lalu kemudian aku melakukan perbuatan ini, ternyata yang aku terima adalah seperti ini. Oh, ketika masa lalu aku masih menjadi orang yang terlalu mudah bermaksiat kepada Allah, aku tidak merasakan nikmatnya ibadah. Oh, masa lalu ketika aku masih kumpul dengan teman-teman yang jahat, aku minum minuman keras segala macam, aku tidak bisa hidup tenang dalam keluargaku. Nah, maka poin yang pertama, jadikan masa lalu Anda itu sebagai apa? Pelajaran. Dan pelajaran itu bukan cuma untuk Anda, tapi kemudian untuk orang-orang yang mendengarkan Anda, untuk orang-orang yang hidup di sekitar Anda. Itulah kenapa ibu-ibu sekalian, orang tua kita, mohon maaf ya, untuk yang masih hidup kita doakan semoga mereka panjang umur, sehat walafiat, taat ibadah kepada Allah. Untuk yang orang tuanya sudah meninggal, kita doakan semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, ampunan kepadanya, nikmat kubur kepadanya, Allahumma amin. Itulah kenapa kita lihat orang tua itu orang yang paling cerewet dalam hidup kita. Cerewet banget. Kita pulang ke malaman, besok kita bangun kesiangan, marah lagi. Kita makan tidak tepat waktu, orang tua marah. Kita keluar bawa mobil ugal-ugalan, orang tua marah. Kita nampak dalam hidup kita ini orang yang paling cerewet dalam hidupku adalah orang tuaku. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu sekalian, kenapa orang tua menjadi orang yang paling cerewet dalam hidup kita? Karena orang tua adalah orang yang telah merasakan pahit getirnya kehidupan, yang telah memiliki asam garam dalam kehidupan, sehingga mereka orang tua kita itu menginginkan masa lalu kelam yang mereka alami itu menjadi pelajaran berharga untuk anak-anaknya. Nah, sehingga ibu-ibu harus paham, itulah kenapa nampaknya orang tua kita itu menjadi orang yang paling cerewet dalam hidup kita. Kenapa mereka orang yang paling cerewet? Karena mereka ingin berbagi, karena mereka ingin menyelamatkan masa depan anak-anaknya dengan masa lalu yang pernah mereka alami. Nah, itu poin yang pertama. Nah, itulah kenapa hadirin sekalian dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dan kepada seluruh pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, sepertiga dari isi Al-Quran itu adalah cerita. Qasas, cerita. Kenapa Allah masukkan ke dalam kitab sucinya? Kenapa Allah jadikan perlu masuk ke dalam firman-firmannya itu? Ternyata cerita orang-orang zaman dulu. Cerita orang-orang yang Allah binasakan. Cerita orang-orang yang Allah selamatkan. Cerita orang-orang yang mendapatkan derajat kewalian di sisi Allah. Cerita orang-orang yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita yang hidup di masa ini bisa mengambil pelajaran dari mereka. Dan salah satu di antara ciri khas kisah dalam Al-Quran itu adalah Rabbaniyatul Masdar. Ini Anda harus tulis ini ibu-ibu sekalian. Salah satu poin terpenting di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan mengenai kisah dalam Al-Quran, salah satu poin terpentingnya adalah Rabbaniyatu al-Masdar. Apa itu Rabbaniyatul Masdar? Bahwasannya sumber cerita ini itu dari Rabbuna Jalla Jalaluh, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian Allah itu tidak akan pernah berdusta dengan apa yang Allah firmankan. Nah, itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah ini viewer YouTube sedikit demi sedikit sudah mulai naik ya. Jadi nampaknya tayangan-tayangan bola udah mulai tersingkirkan dengan ceramah di malam hari ini, walhamdulillah. Kenapa? Di Facebook malah 1000, walhamdulillah. Saya tidak tahu Bu Tiara, berapa yang nonton via Zoom Bu Tiara? Ada? Oh, 263. Masya Allah, Masya Allah. Ini mukena banget ini. Jempol 2 buat mukena. Kita lanjutkan ibu-ibu. Yang kedua. Apa yang kedua yang perlu menjadi sikap kita dalam menghadapi masa lalu? Nomor 2, jadikan masa lalu Anda pelecut Anda untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat,
Dan Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan diri. Artinya, ketika kita telah Allah berikan dalam skenario kehidupan kita itu masa lalu yang kelam, maka Allah berikan kepada kita sarana untuk mendapatkan kemuliaan dengan meraih taubat kepada Allah, taubatan nasuha. Dengan meraih apa? Taubatan nasuha. Karena apabila kita sadar, ya Allah, masa lalu belum ngaji ya Allah. Ya Allah, masa lalu aku belum hijrah ya Allah. Masa lalu aku belum kenal teman-teman yang baik ya Allah. Masa lalu aku belum mengenal majelis ta'lim ya Allah. Maka aku hidup dengan minuman kerasku, aku hidup dengan mengumbar auratku, aku hidup dengan pekerjaan-pekerjaan haramku, aku hidup dengan semua kemaksiatan di zaman itu ya Allah. Nah, maka ketika masa lalu Anda seperti itu, maka Anda punya satu kesempatan untuk melecutkan potensi Anda di hadapan Allah menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat. Sementara taubat yang nasuha, taubat yang masuk dalam ke dalam hati, menusuk dalam di dalam hati kita, itu taubat yang ketika kita memiliki masa lalu yang kelam dan sekarang kita ngerti ternyata masa lalu itu begitu kotor. Zaman itu kita nggak ngerti, zaman itu kita nggak paham. Tapi setelah kemudian kita membaca Al-Quran, kita membaca hadis-hadis Nabi SAW, kita berkumpul di majelis ta'lim, kita ketemu dengan teman-teman yang solihin dan solihat, kita bertemu dengan ibu-ibu majelis ta'lim mukennah, itu menjadikan kita faham ternyata masa lalu saya begitu kotor. Ternyata masa lalu saya begitu kelam. Yang ketika Anda yakini semua itu, kemudian terlecutlah semangat Anda untuk bertaubat. Maka ketika Anda bertaubat, Anda mendapatkan kemuliaan cinta Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Nah, makna ayat ini secara zahir, mensucikan diri artinya adalah berwudu. Setiap dia berhadas, dia berwudu. Setiap dia junub, dia mandi besar. Setiap dia selesai dari itu, orang yang mensucikan diri. Tapi dalam ilmu tafsir dikatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Saya tidak nyangka saya bisa serius ini. Saya tadi fokus nonton final dan tadi skornya 0-1. Sekarang berapa? Masih break. Masih 1-0. Allahu Akbar. Kita doakan bersama ya, mudah-mudahan Indonesia menang. Amin. Begini. Disebutkan dalam ilmu tafsir ibu-ibu sekalian, mohon maaf ya, al-ibratu, pelajaran dari suatu ayat Al-Qur'an bi umumil lafzi, dengan keumuman lafaz Al-Qur'an itu. Dengan keumuman kandungan ayat itu. La bi khususis sababi, bukan karena kekhususan asbabun nuzul atau apa yang dituju oleh ayat. Contoh, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Tawwab, bukan sekali tobatnya. Tawwab itu terus mengulangi tobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah cinta kepada orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Awalnya artinya wudu, mandi besar, tapi kemudian mensucikan diri dari kelamnya masa lalu, mensucikan diri dari buruknya masa lalu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti berbuat salah. Cuma kan masalahnya seperti yang saya pernah diskusi dengan Al-Akh Abu Shanum waktu kita di Makassar kemarin, itu alhamdulillah kita dapat kesempatan baru dalam hidup saya, dan itu merupakan pengalaman yang insya Allah tidak terlupakan. Itu diminta untuk tausiah di rutan. Dan kita lihat ternyata di dalamnya itu orang-orang yang nampak wajahnya itu wajah-wajah polos. Wajah polos, anak-anak muda. Kemudian wajah-wajah yang mereka pakai gamis, mereka berjenggot. Nampak wajah-wajah yang menyenangkan awalnya.
tapi nggak tahu kenapa. Nah, maka dari situ kita jadi dapat satu ilmu. Kita ini semuanya pendosa, kalian ketahuan, kami nggak ketahuan. Itu aja intinya. Kita ini semuanya tukang maksiat. Cuma mungkin yang sebagian Allah bongkar, yang kita Allah tutupi. Kita semua ini hadirin adalah orang-orang yang penuh dengan kehinaan. Sudah jujur lah, jujur. Maka saya sampaikan kepada hadirin sekalian begini ya. Ini keluar dari tema, tapi saya rasa ini penting. Ini keluar dari tema, tapi saya rasa ini penting. Begini Ibu-ibu sekalian. Dan pemirsa fanpage Ngaji Bareng Ustadz Rifki Ja'far Thalib, kemudian pemirsa Sayap Dakwah TV begitu ya. Yang saya doakanlah semua mudah-mudahan di antara kita yang menyaksikan via Zoom, yang menyaksikan lewat Facebook fanpage, yang menyaksikan lewat YouTube, saya doakan semua, semoga semua dosa-dosa kita oleh Allah diampuni. Semua amal ibadah kita oleh Allah diterima. Semua keburukan kita oleh Allah ditutupi. Dan semua cita-cita kita oleh Allah diijabah dan dikabulkan apabila itu mendatangkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya sampaikan begini. Kadang-kadang kita itu tidak jarang merasa suci di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Kenapa kemudian kita merasa suci di hadapan manusia dan di hadapan Allah? Itu biasa karena kita tidak pernah melakukan dosa yang nampaknya besar. Jadi ketika kita paling dosa saya cuma inilah, cuma ini, paling bercanda sama temen keterlaluan, paling dosa saya cuma ya sekedar ketemu orang kemudian saya bercandain dia, saya ejek dia. Ketika itu dalam keadaan ibadah Anda tertib, sholatnya bagus, baca Al-Qur'annya bagus, sesekali juga puasa, kemudian tidak jarang juga bersedekah, maka dengan itu hadirin sekalian dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu mukena, kadang-kadang kita merasa surga lah saya ini. Surga sudah. Mati kapanpun gak masalah. Nampaknya saya ini udah betul-betul jadi penghuni surga deh gitu loh. Maka kemudian kita ini merasa merasa suci. Anda tahu apa yang terjadi, Bu? Allah tidak suka dari seorang hamba pun yang kemudian dia merasa suci di hadapan Allah. Sampai Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian itu merasa suci. Kenapa ya Allah kami tidak boleh merasa suci? Huwa a'lamu bimanittaqa. Karena dialah Allah yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Udah kan? Dalam keadaan dosa-dosa kita nampaknya dosa kecil, ibadah kita nampaknya baik-baik saja. Kemudian akhirnya kita merasa suci dalam keadaan Allah tidak ingin kita merasa suci. Anda tahu apa yang terjadi? Terkadang sekali lagi ya, terkadang Allah akan jatuhkan Anda pada suatu dosa besar yang dengan itu kemudian Anda merasa hina di hadapan Allah dan Anda merasa hina di hadapan manusia, dan dengan itu Allah menjadi ridho dengan Anda. Saya ulang. Jadi terkadang ketika kita sudah mulai merasa suci karena kita tidak pernah melakukan dosa besar, minuman keras, berjudi, atau kemudian berzina, na'udzubillah, nas'alullah assalamu al'afiyah, Allahumma asturna bisitrikal jamil. Kemudian ibadah kita baik, kita sholatnya tertib, puasa kita ada, sedekah kita ada, bacaan Al-Quran kita istiqomah. Maka ketika mulai muncul perasaan suci, Allah tidak suka. Maka Allah akan kirimkan kepada kita satu cara, yang itu tentu dengan hikmahnya Allah Ta'ala, Allah terkadang jatuhkan kita pada suatu dosa besar, yang kemudian ketika setelah kita melakukan dosa itu kita tidak pernah lagi merasa suci. Kita merasa hina di hadapan Allah. Kita merasa hina di hadapan manusia. Siapapun di antara manusia yang kita temui, kita merasa dalam hati, kamu lebih baik dari saya. Aku hina, aku pernah melakukan ini, aku pernah melakukan itu. Engkau orang baik, begitu loh. Nah, maka itu ibu-ibu, maka yang kedua, masa lalu yang kelam itu ibu-ibu sekalian adalah untuk melecut kita dalam rangka mendapatkan cintanya Allah dengan tobat dan dengan mensucikan diri. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ini ngomong masa lalu dulu ya. Nanti kemudian kita ngomong aku sibuk, bahagia. Begini. Kemudian yang ketiga, untuk apa masa lalu itu? Masa lalu itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ingat, yang nomor satu untuk pelajaran. Nomor dua, untuk kita melecutkan tobat dan istighfar kita di hadapan Allah. Nomor tiga,
masa lalu itu senantiasa menjadi bayangan untuk kemudian kita senantiasa lurus menapaki masa depan. Saya jelaskan biar tidak terlalu membingungkan bahasanya. Masa lalu ini adalah cermin yang menjadikan kita senantiasa memandang masa depan dengan lurus. Maksudnya apa? Ingat, kita punya masa lalu yang buruk. Kita punya masa lalu yang kelam. Kita punya masa lalu sekian tahun tidak menutup aurat dan jangan dikira itu dosa kecil. Kita punya masa lalu mungkin bekerja di tempat-tempat ribawi dan jangan dikira itu dosa kecil. Kita punya masa lalu mungkin pernah na'udzubillah min syarri dzalik melakukan 1, 2, 3, 4 dosa besar. Nah, maka itu menunjukkan kepada kita kamu orang lemah tanpa pertolongan Allah Ta'ala. Engkau orang yang lemah tanpa mendapatkan bimbingan dari Allah Ta'ala. Engkau orang yang lemah apabila engkau tidak dituntun di dalam taufik dan hidayahnya Allah. Nah, sehingga ketika kita menatap masa depan, kita itu tetap merasa perlu mendapatkan bimbingan Allah. Kita tetap perlu mendapatkan arahan dari Allah. Kita tetap merasa khawatir akan kelemahan kita di masa lalu. Akhirnya kita tidak sombong. Itu 3 poin. Jadi masa lalu ini adalah cermin kita untuk senantiasa kita lurus memandang masa depan. Karena apa? Ingat loh ya, kamu pernah lemah seperti itu. Bagaimana kamu selamat? Atas pertolongan Allah. Berarti ketika kita memandang masa depan, jangan sombong karena kita lemah. Maka ketika kita memandang masa depan, ayo fokus minta pertolongan kepada Allah. Itulah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Nabi besar Muhammad SAW itu mengajarkan kepada kita doa yang jangan sampai doa ini dilupakan. Anda di mobil baca, Anda di rumah baca, Anda di dapur baca, Anda mau tidur baca, Anda bangun tidur baca. Apa doa itu? Dan ini doa ternyata yang paling sering dibaca oleh An-Nabi SAW. Apa doanya? Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati seorang hamba. Sampai Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hati kalian itu berada di antara 2 jemarinya Allah. Yuqallibuha haitsu sya'. Yang Allah akan bolak-balikkan hati ini sesuai dengan kehendak yang Allah inginkan. Maka kita doa, Allahumma ya muqallibal qulub. Masukkan dalam hati. Ya Allah, hatiku berada dalam genggaman-Mu ya Allah. Hatiku senantiasa Engkau bolak-balikkan ya Allah. Aku khawatir justru hati ini akhirnya ya Allah Engkau balikkan pada tempat-tempat yang Engkau murkai. Terus kita minta apa sama Allah? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Minta sama Allah ketetapan. Ketika pula kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada hamba jalanmu yang lurus ya Allah. Bukan berarti sekarang kita tidak lurus. Tapi apa? Ketika saat ini kita sudah berada di atas jalan yang lurus, dalam kata ihdinas siratal mustaqim itu kita minta sama Allah tetapkan di atas jalan yang lurus ini ya Allah sampai kematian menjemputku. Kalimat ihdinas siratal mustaqim itu kalimat tawadhu. Seakan-akan kita merasa belum dapat saya ya Allah. Saya belum dapat jalan itu ya Allah. Saya belum merasakan jalan itu ya Allah. Maka terus kita minta kepada Allah dalam keadaan hati kita miskin. Dalam keadaan hati kita butuh. Dalam keadaan hati kita perlu dengan apa yang kita minta dari Allah Ta'ala. Maka begitu. Jadi yakini dengan masa lalu yang seperti itu bahwa Anda lemah, saya lemah. Tanpa pertolongan Allah kita jatuh. Tanpa pertolongan Allah kita binasa. Tanpa pertolongan Allah kita akan celaka. Nah itu 3 hal bagaimana kita mensikapi masa lalu. Nah sekarang potongan yang kedua. Aku sibuk bahagia.
Terus bagaimana Ustaz? Kan begitu Ustaz. Bagaimana kemudian Ustaz agar saya mendapatkan kebahagiaan di masa depan? Masa depan itu kapan sih? Masa depan itu ya apa yang kita hadapi sekarang sampai menjelang kita kematian. Itu namanya masa depan. Kalau ngomong lebih jauh lagi, masa depan itu ya akhirat. Maka saya akan fokus masa depan itu pada dua hal ini. Yang pertama, aku sibuk bahagia. Fokusnya itu apa? Bagaimana setelah hari ini hidup kita senantiasa di atas ketetapan Allah berupa taat kepadanya. Di setiap perpindahan aktivitas kita, perpindahan aktivitas itu tidak pernah lepas dari taat kepada Allah. Di setiap perpindahan waktu, tempat, kegiatan kita, tidak pernah waktu, tempat, dan kegiatan itu sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Itu masa depan. Kita pikir mulai sekarang. Dan masa depan yang kedua, jangan ngomong dunia. Anda begini, ibu-ibu dengerin, ibu-ibu yang di studio, ibu-ibu yang di Zoom ya. Begini, kalaulah sekarang suami Anda kurang menyenangkan, dengerin bu, dengerin bu. Kalaulah sekarang suami Anda kurang menyenangkan, kalaulah sekarang rumah tangga Anda nampak kurang bahagia, kalaulah sekarang nampak anak-anak Anda kurang sukses, maka sudah, sabar saja. Anda jangan fokus dengan apa yang kurang saat ini, tapi Anda fokus dengan akhiratnya Allah. Anda fokus dengan surga yang telah Allah janjikan untuk Anda. Ya Rabb, biarkan suami seperti itu, yang penting aku menjadikan suami ladang kesabaranku, dan di situ aku dapat pahala. Faham? Harus faham. Maka nanti ya Allah, dengan kekurangan suamiku ini ya Allah, dengan suamiku yang menjengkelkan, tidak care, tidak peduli kepadaku, tidak pernah telepon, tidak pernah WA, di WA nggak pernah balas ya Allah. Maka jadikan aku orang yang kuat, sabar. Tujuannya apa? Supaya Anda fokus pada masa depan, dan masa depan itu adalah surga. Masa depan itu adalah surga. Maka saya kasih satu cerita. Saya dakwah TV sudah hilang sinyal di Sumatera Barat karena daerah tanah datar. Oh enggak, kalau YouTube insya Allah sinyalnya bagus. Mungkin Madani TV yang dimaksud itu. Begini ibu-ibu sekalian. Rasulullah SAW bercerita kepada kita tentang seorang wanita yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Dan lihat, perempuan itu budak. Dan dia berkulit hitam. Dan perempuan itu terkena penyakit ayan. Ibu-ibu tahu kan bagaimana orang dengan sakit ayan, kalau ayannya kumat itu kan bisa loncat-loncat gak karuan, badannya kejang, mulutnya mengeluarkan busa berwarna putih, matanya melotot. Itu ujian berat lah, ujian berat. Maka perempuan ini datang kepada Rasulullah SAW, kemudian mengatakan begini, ya Rasulullah, inni usra. Ya Rasul, aku ini perempuan dengan penyakit ayan. Dan ibu-ibu bayangkan, tidak sesederhana yang Anda alami, Bu. Tidak sesederhana yang ibu-ibu alami. Ini perempuan punya penyakit ayan, tubuhnya tidak bagus, segala macam. Dia tidak punya suami. Siapa mau nikah sama dia kan? Ketika dia tidak punya suami, tentu dia tidak punya anak. Masa tua siapa yang ngerawat? Iya kan? Dan dia tidak merasakan nikmatnya bagaimana kumpul dengan suami, nikmatnya makan bersama dengan anak-anak, jalan bareng. Tidak ada. Kemudian dia datang kepada Rasulullah dan kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inni usra. Ya Rasul, aku perempuan dengan penyakit ayan. Udu'ullaha li an yashfiyani. Ya Rasul, tolong saya didoakan agar kemudian Allah Ta'ala menyembuhkan penyakitku ini. Subhanallah. Lihat Bu, dengan penuh kepasrahan, dia datang kepada Rasulullah dan mengatakan, doain aku ya Rasul, agar kemudian Allah berikan kesembuhan kepadaku. Kalau aku sembuh, aku akan memiliki suami, aku punya anak, aku punya rumah tangga, aku bahagia. Nah kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ingin memberikan kepada perempuan itu masa depan yang bahagia. Karena Rasul tahu, kalau kamu sembuh, kamu punya suami, kamu punya anak, sementara bahagianya di dunia. Sementara dunia ini paling enggak 1 atau setengah hari kan.
Ketika seorang manusia hadir di hadapan Allah kelak di hari kiamat, kemudian Allah tanya, "Kam labithtum fil ardi adada sinin?" Berapa lama kamu tinggal di muka bumi? Qalu labithna yawman aw ba'dha yawm. Kami tinggal ya Allah di dunia 1 hari atau bahkan cuma setengah hari. Nah, maka dari 1,5 hari ini Rasulullah tidak menginginkan itu untuk perempuan ini bahagia, jangan bahagia yang sementara. Maka dengerin apa Rasulullah SAW sabdakan kepada perempuan itu, in syi'ti da'autullaha laki wa syufit. Kalau kamu mau, aku doakan kamu kepada Allah dan Allah sembuhkan penyakitmu. Kalau kamu mau. Wa in syi'ti, tapi kalau kamu mau yang kedua, apa pilihan kedua? Sabarti walakal jannah, sabar dan Allah akan gantikan kesabaranmu dengan syurga. Allahu Akbar. Kira-kira kalau ibu-ibu yang dikasih pilihan, pilih mana? Ya mungkin ya yang penting dunia dulu lah ya Rasul. Bisa nikah dulu lah, sembuh dulu lah gitu kan. Akhirat ntar aja dipikir. Ini perempuan oleh Rasulullah diberikan pilihan. Perempuan, in syi'ti, kalau kamu mau aku doakan kamu sama Allah disembuhkan. Tapi ingat, wa in syi'ti, tapi apabila engkau berkenan, sabarti, engkau bersabar. Kemudian dari kesabaran itu, walakil jannah, engkau oleh Allah diganti dengan syurga. Terus apa perempuan itu katakan? Ya Rasulullah, asbir, saya pilih sabar. Gak apa-apa saya gak punya suami di dunia. Gak apa-apa saya sakit di dunia. Gak apa-apa saya dipandang hina oleh manusia. Tidak apa-apa saya tidak mendapatkan nikmat keluarga. Tapi ketika gantinya syurga, asbir, aku sabar ya Rasulullah. Itulah kenapa Allah katakan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya kepada orang yang mampu sabar, dengerin, hanya kepada orang yang mampu sabar, Allah kasih pahala untuk dia tanpa hisab. Apa kata Al-Imam Al-Qurtubi? Tanpa hisab artinya orang yang sabar pahalanya langsung syurga. Maka gak perlu dihitung, karena tempatnya dia langsung syurga. Maka perempuan itu mengatakan, bal asbiru ya Rasulullah, aku sabar. Tapi perempuan ini kemudian punya satu permintaan. Tapi ya Rasulullah, apabila penyakit ayanku itu kambuh, atakasyaf, auratku terbuka, sebagian dari tubuhku terlihat oleh orang lain. Maka doakan kepada Allah agar ketika ayanku kambuh, auratku tidak terbuka. Dan oleh Rasulullah didoakan, dan setiap ayan yang kambuh, perempuan itu tidak pernah terbuka auratnya. Dan ini diceritakan oleh para sahabat, ketika perempuan itu lewat, para sahabat bilang apa? Ini loh perempuan hitamnya syurga. Ini loh perempuan hitam yang pasti masuk syurga. Ini loh orang yang masih jalan di dunia tapi tempatnya dia di syurga. Berat sabarnya. Nah sekarang, bagaimana kemudian kita mendapatkan kebahagiaan dalam keadaan masa lalu yang buruk? Nomor 1, dir masa lalu, maaf aku sibuk, bahagia. Bagaimana kita mendapatkan bahagia setelah masa lalu yang begitu kelam? Poin pertama, fokus yang dicari adalah ridhonya Allah. Nomor 1, fokus, konsentrasi, fokus, konsentrasi, kemudian ya itulah fokus, konsentrasi, yang kita cari ridhonya Allah. Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkau adalah tujuanku dan keridhaanmu adalah harapanku. Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkau adalah tujuanku dan keridhaanmu adalah harapanku. Ketika kita fokus mencari ridhonya Allah, maka kita tidak akan pusing dengan ucapan manusia, sok suci, kemarin kan kamu berzina, sok suci, kemarin kan kamu minum minuman keras, kamu sok suci, kemarin kan kamu sering ketahuan keluar rumah malam-malam masuk ke karaoke segala macam. Ketika fokus Anda pada ridhonya Allah,
maka Anda akan terpalingkan dari semua ocehan manusia. Dan lihat, dalam surah At-Taubah, Allah Ta'ala berfirman, waridwanun minallahi akbar. Keridhaan Allah itu sesuatu yang paling besar. Paling besar. Sekedar nikmat dunia terlalu kecil, maka tidak mungkin Allah akan berikan di dunia ini kepada orang yang Allah ridhoi dengan kenikmatan yang cukup. Itu tidak mungkin. Saya ulang ya, jadi ketika orang itu oleh Allah diridhoi, maka Allah tidak merasa cukup memberikan kenikmatan untuknya di dunia, karena dunia ini kecil. Dan yang ngomong dunia ini kecil Allah. Qul mata'ud dunya qalil. Katakan Muhammad, nikmat dunia itu kecil. Sementara ketika Allah katakan nikmat dunia ini kecil, ketika itu Allah mencintai dan meridhoi seorang hamba, maka balasannya bukan dunia karena kecil. Apa balasannya? Akhirat. Balasannya akhirat. Balasannya surga, ridho dari Allah Ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi seorang manusia, kemudian Allah mencintainya, apa yang terjadi? Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril. Kemudian Allah katakan, Jibril, aku cinta sama si fulan. Maka cintai dia Jibril. Cintai dia. Disebut namanya sama Allah, subhanallah. Dan mudah-mudahan nama kita yang oleh Allah disebut. Mudah-mudahan nama orang tua kita yang oleh Allah disebut. Mudah-mudahan nama pasangan kita yang oleh Allah disebut. Mudah-mudahan nama anak turun kita yang oleh Allah disebut. Amin ya rabbal alamin. Allah panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan. Maka cintai dia. Apa yang terjadi? Maka malaikat Allah yang paling mulia, muta'un thamma amin, yaitu malaikat Jibril, itu mencintai orang yang oleh Allah telah dicintai. Ketika malaikat Jibril mencintainya, malaikat Jibril gak berhenti. Malaikat Jibril panggil semua malaikat-malaikat penghuni langit. Dia bilang apa? Semua malaikat penghuni langit, Allah cinta sama si fulan, aku cinta sama si fulan, cintai si fulan. Akhirnya seluruh malaikat-malaikat Allah mencintai Anda. Dan ketika yang cinta itu Allah, yang cinta itu Jibril, yang cinta itu malaikat, maka semua Anda dapatkan. Maka sering saya ulang, idza ahabbakallah sakhkhara laka kulla syai'. Kalau Allah sudah cinta sama Anda, Allah tundukkan untuk Anda apapun itu. Nah, ketika malaikat-malaikat Allah telah mencintainya, apa yang terjadi? Wa yudha'u lahul qabulu fil ardi. Maka di muka bumi dia oleh manusia diterima. Dimanapun dia datang dicintai. Dimanapun dia pergi dia diharapkan kedatangannya. Dimanapun dia datang dia mendatangkan manfaat di tempat itu. Kenapa? Karena dia orang yang Allah cintai. Orang yang Allah ridhai. Ketika dia dicintai Allah, ketika dia diridhai oleh Allah, apa yang terjadi? Di muka bumi oleh Allah diletakkan hati untuknya yang bahagia. Begitu. Sampai dikatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa kekasihnya Allah itu, orang yang telah dicintai oleh Allah itu, la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tak pernah takut, tak pernah sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang iman dan takwa ibadahnya kepada Allah bagus. Itu poin pertama. Jadi apabila Anda menginginkan bahagia dengan keadaan masa lalu yang buruk, sekarang detik ini sampai nanti meninggal, fokus yang dicari ridhonya Allah Ta'ala. Poin kedua. Apa amalan yang mendatangkan bahagia untuk kita dalam keadaan mungkin kita punya masa lalu yang kurang baik, mungkin kita punya masa lalu yang kelam, mungkin kita punya masa lalu yang hitam, gelap, kotor, jahat, maksiat. Nomor 2, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begini ibu-ibu dan pemirsa fanpage Ngaji Bareng Ustadz Rifki Ja'far Tholib dan pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, saya harapkan ketika Anda mendengarkan ceramah ini, nggak berhenti sampai di tangan Anda saja.
Tapi share ke grup keluarga, share ke grup alumni, share kepada kenalan-kenalan Anda. Supaya apa? Kita berkongsi dalam kebaikan. Kita punya saham dalam kebaikan yang tersebar ini. Sehingga nanti di hari kiamat, kita saling berbagi pahala di antara kita. Maka silakan di-share, Anda bagikan ke orang lain, Anda bahkan sebagian di antara komentar di Facebook itu saya senang sekali. Itu apa yang saya ceramahkan itu ditulis sebagai apa? Ditulis poin-poinnya, kemudian di-share di kolom komentar. Itu bagus sekali, manfaatnya besar. Nah, yang kedua, apa yang kedua? Fokus ibadah. Dan Anda jangan bayangkan ibadah itu harus yang tahajud 11 rakaat, puasa Daud, kemudian baca Al-Quran 1 hari 1 juz, kemudian harus datang ke majelis taklim 1 pekan 5 kali. Lah. Ibadah itu apa? Fattaqullah mastata'tum. Ibadahlah kepada Allah semampu kalian. Jadi apa yang kita bisa lakukan, itu yang kita lakukan. Kita bisa ibadah dengan zikir. Ya udah, zikirnya dikuatin. Kita bisa ibadah kuat dalam sedekah. Ya udah, sedekahnya kuatin. Kita bisa ibadah lewat silaturahim. Ya udah, silaturahim jangan putus. Karena setiap di antara kita ini oleh Allah diberikan potensi beramal yang berbeda. Setiap kita ini oleh Allah diberikan potensi dalam kebaikan yang berbeda. Sebagaimana Imam Malik tidak tampak sholat malam, maka Imam Malik mengatakan, aku kejar kelalaianku dan kekuranganku dalam sholat malam dengan menyebarkan ilmu. Saya nggak kuat puasa, saya kejar dengan amalan yang lain. Mungkin yang lain di antara pemirsa sekalian ada yang nggak bisa baca Al-Quran, kejar dengan sedekah. Mungkin di antara yang lain ada yang tidak punya uang untuk bersedekah, kejar lewat silaturahim. Oh, mungkin yang satu nggak bisa silaturahim karena keluarganya terlalu jauh, kejar dengan gampang memberi senyum kepada orang lain, gampang berzikir, gampang istighfar, gampang tobat kepada Allah Ta'ala. Nah, itu ibadah yang kita maksud. Sekarang kita lihat. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan, orang yang melakukan amal soleh. Amal soleh itu amal baik. Banyak amal baik itu banyak. Dan ini kata bendanya, isimnya isim nakiroh. Nakiroh itu umum, ibadah apapun sudah. Man amila salihah, siapapun di antara kalian yang melakukan amal soleh apapun. Min dzakarin aw untha, baik laki-laki ataupun perempuan. Wa huwa mu'min, dalam keadaan dia iman. Apa yang terjadi? Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Pasti dan menjadi kepastian dari kami, kata Allah, kami kasih untuk mereka hayatan tayyibah, hidup yang bahagia. Itu di dunia. Apa di akhirat? Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan di akhirat kami ganti capeknya dia dalam ibadah dengan ganti yang jauh lebih baik, dengan ganti yang jauh lebih keren, jauh lebih hebat. Ini bukti Allah yang mengatakan, yang penting Anda amal soleh. Ketemu orang senyum, ketemu orang bantu, ada tempat untuk amal soleh, ada kotoran di jalan ambil simpan, buang di tempat sampah, ada gangguan jalan singkirkan, ada perempuan tua mau nyebrang antarkan, ada mobilnya orang di pinggir jalan rusak, tanya apa yang bisa dibantu. Ada orang pulang kemalaman bilang mau tinggal di rumah saya, ada kamar kosong silahkan. Itu amal soleh. Dan Allah jamin Anda akan dihidupkan dalam hidup yang paling bahagia. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman begini. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang iman kepada Allah, yakin semua balasan dari Allah, yakin semua kebaikan datangnya dari Allah, yakin yang dituju hanya Allah, yakin yang paling besar adalah Allah, yakin yang paling melihat adalah Allah, yakin yang serba mengawasi adalah Allah.
Innalladzina amanu, orang-orang yang iman kepada Allah. Wa amilus salihat, dan mereka melakukan amal saleh seperti yang kita sebutkan tadi, apapun itu. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, maka Allah yang Maha Rahman, bayangin, pemilihan kata pun Allah pilih sedemikian rupa. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Sayang. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, maka Allah yang Maha Rahman akan memberikan kepada Anda wudda. Apa itu wudd? Bahagia yang luar biasa. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Silakan kalau ada yang ditanyakan, kami kembalikan kepada Al-Akh Abu Shanum, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Benar ya ibu-ibu ya, benar ya pemirsa YouTube maupun Facebook, kalau kita langsung saja Kacau. Berapa skor? skor 3-0, jangan khawatir. Allahu Akbar. Ini hanyalah permainan. Naam. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Berarti sepak bola adalah permainan di dalam permainan. La haula wala quwwata illa billah. Maka jangan disesali ya Ustaz ya. Siap. Oke. Ini kita baca pertanyaan yang dari kolom chat, atau mungkin ada yang raise hand kemudian open mic. Tafadhol. Open mic. Open mic. Yes, Masya Allah, mic. keliru sedikit Ustaz. Adakah? Adakah? Ini bahasa Makassar Ustaz. Adakah? 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 Oke, belum ada. Nah, kalau begitu kita langsung baca yang di kolom chat ya. Ya. Ustaz izin bertanya. Apabila kita pernah melakukan sesuatu yang menyakiti hati orang lain tapi tidak ketahuan. Gimana ini? Apabila kita pernah melakukan sesuatu yang menyakiti hati orang lain tapi tidak ketahuan. Dan kita sudah pernah meminta maaf secara umum kepadanya. Tapi tidak secara khusus menyampaikan tentang apa yang kita lakukan dahulu karena khawatir bisa mengganggu ketentraman keluarga. Sebaiknya kita berterus terang atau membiarkannya sebagai masa lalu. Barakallahu fikum. Dengerin. Ibu-ibu sekalian, ini pertanyaan keren banget. Dan ini pertanyaan banyak seperti ini. Seperti ini banyak. Sekarang lihat. Ada satu dosa di antara beberapa dosa yang oleh Allah tidak diampuni. Saya ulang ya. Ada satu dosa yang kemudian dalam dosa ini kemudian kita salah menyikapi. Akhirnya dosa yang awalnya oleh Allah mudah diampuni, akhirnya apa? Dosa itu oleh Allah tidak diampuni. Apa itu? Al-mujaharah. Saya ulang ya, apa? Al-mujaharah. Apa mujaharah? Itu terang-terangan dalam dosa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirin." Semua di antara umatku oleh Allah dosanya diampuni. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk yang oleh Allah diampuni. Amin. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah diampuni, illa kecuali al-mujahirin, orang-orang yang mujahirin, mujaharah. Apa itu mujahirin? Para sahabat tanya, ya Rasulullah, apa itu mujaharah ya Rasulullah? Dikatakan begini, seorang laki-laki atau perempuan di antara kalian berbuat dosa di suatu malam, ketika dia masuk di waktu pagi, Allah tutup dosanya, tidak ada orang yang tahu. Tapi ternyata dia sendiri yang membongkar dosanya dan diceritakan di hadapan manusia. Kemudian begini, ketika Allah sudah menutupi kesalahan Anda dari manusia, maka saat itu intinya Anda tinggal bertobat kepada Allah Ta'ala. Kenapa Anda bongkar penutup Allah dengan lisan Anda sendiri? Bongkar aib orang lain haram, bongkar aib diri sendiri lebih haram lagi. Nah, maka dengan itu ada kisah di zaman Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Itu seorang ibu-ibu yang akan menikahkan anak putrinya. Ternyata anak putrinya ini, maaf ya dalam tanda kutip ya, ini saya cek nanti riwayatnya, sudah tidak gadis lagi.
Maka ibu itu tanya kepada Umar, bagaimana Umar, aku ceritakan nggak kepada calon suaminya? Umar bilang apa? Ankihha nikahal afifah. Nikahkan dia seperti pernikahan perempuan yang menjaga diri, yang perempuan suci. Artinya jangan ngomong. Nah maka begini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, apabila engkau melakukan dosa di antara manusia, kemudian meminta maafnya bagaimana? Kata Syekh Utsaimin, apabila engkau mampu dan kemudian engkau bisa mengucapkan kesalahanmu kepada orangnya tanpa engkau khawatir orangnya akan marah, ternyata malah tidak memaafkan, maka ucapkan. Itu cara yang pertama. Jelasin dosanya apa, tapi dalam keadaan Anda yakin orangnya nggak akan marah. Yang menjadikan dia semakin tidak memaafkan, yang menjadikan rumah tangganya tambah rusak. Misalkan, istrimu dulu pernah pacaran sama saya. La haula wala quwwata illa billah. Anda ngerusak rumah tangganya orang. Kalau suaminya nggak tahu, udah tobat sama Allah, jangan diulangi. Begitu kan? Ketika memang Anda yakin dia tidak akan marah, sampaikan. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan dalam syarah Riyadhus Shalihin, tapi ketika engkau meminta maaf dan engkau khawatir ketika engkau ceritakan orangnya marah, orangnya tidak memaafkan, maka minta maaf secara umum dan perbanyak tobat kepada Allah dan doakan orang yang Anda bersalah kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sudah, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Nah ini, Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustadz, mengeluarkan sebagian harta untuk keluarga atau orang tua, apakah bisa dihitung sudah mengeluarkan wajib zakat penghasilan yang memang harus dikeluarkan? Diulang. Mengeluarkan sebagian harta untuk orang tua, spesifiknya ya. Apakah bisa dihitung sudah mengeluarkan wajib zakat? Nah, sudah. Dengerin. Zakat itu tidak dikeluarkan kepada orang yang di bawah tanggung jawab Anda. Zakat itu tidak dikeluarkan kepada orang yang berada di bawah tanggung jawab Anda. Maka misalkan Anda punya anak, dan anak itu kan tanggung jawab Anda, nafkahnya. Anda bayarkan zakat Anda kepada anak, yang itu seharusnya kewajiban Anda, maka Anda dianggap gak zakat. Nah maka begini, ketika uang Anda sudah mencapai nisab, jumlahnya sudah sampai nisab, sekitar 80-an juta begitu, kemudian uang itu tidak berkurang selama 1 tahun, kemudian Anda keluarkan zakatnya. Nah maka ada 8 golongan orang-orang yang memang berhak dapat zakat. Fakir, miskin, ibnu sabil, kemudian gharimin, orang yang banyak hutang, kemudian mu'allaf, kemudian amil, dan yang lainnya itu yang berhak dapat zakat. Sehingga pemberian Anda kepada orang tua, apabila memang orang tua masuk dalam orang yang wajib, orang yang berhak dapat zakat, maka boleh. Tapi kalau orang tua tidak termasuk orang yang 8 golongan yang berhak dapat zakat, maka Anda dianggap tidak zakat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi tidak dianggap zakat pemberian kepada orang tua ketika orang tuanya bukan merupakan yang berhak menerima zakat. Ini nampaknya ada yang raise hand. Nah, kita persilahkan, tafadhol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sebentar, silakan diulang. Saya masuk ya, Ustaz? Masuk. Assalamualaikum. Oh iya, Ustaz. Saya dari Jamaah Mukennah dari Makassar, Ustaz. Masya Allah, Makassar. Iya, Ustaz. Apa karibah? Alhamdulillah. Baji-baji. Iya. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita terlalu sakit hati gitu, Ustaz? Ada kayak masalah gitu, terus terlalu sakit hati, terus kita berdoa, nggak usah dibalas di dunia, tapi nanti di akhirat gitu loh, minta balasannya apa, itu tidak termasuk qalbun salim ya, Ustaz? Masya Allah, serem ya ancamannya ya. Jadi minta anunya nanti di akhirat gitu bisa ya, Ustaz? Kayaknya menyakitkan banget gitu, Ustaz. Iya, siap. Ya, syukran, Ustaz. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Ini dari Jamaah Mukennah di Makassar. Masya Allah, Makassar, saya baru pulang dari Makassar sepekan yang lalu. Begini,
Ini sering kami ucapkan dan Anda silakan cek di akun Instagram kami. Tapi di postingan udah berapa tahun yang lalu itu, nggak tahu, yang paling bawah bahkan itu, bahkan ketika kita baru punya studio itu kita bikin gaya-gaya gelap-gelapan gitu, keren gitu. Itu kita jelaskan di sana 3 pilihan cara membalas kezoliman. Jadi ketika Anda dizolimi oleh orang lain, Anda kan boleh membalas. Kemudian ketika Anda membalas ini oleh Allah dan di dalam syariat Anda diberikan 3 pilihan balasan. Boleh dan semuanya bukan aib. Cuma kemudian secara levelingnya saja yang berbeda. Ada yang bagus, lebih bagus, dan paling bagus. Nomor 1, Anda balas sesuai dengan kadar kezaliman yang sama. Misalkan Anda dipukul, pukul aja yang sama. Anda dihina, hina yang sama. Anda difitnah, fitnah yang sama. Boleh? Boleh. Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang serupa. Boleh. Tapi ingat, Anda sekedar puas hati tidak dapat pahala di akhirat kelak. Itu nomor 1. Pilihan kedua, Anda tidak membalasnya di dunia, tapi Anda tuntut di akhirat. Seperti yang Ibu sampaikan tadi kan. Anda gak balas di dunia, tapi Anda tuntut di akhirat. Boleh? Boleh. Ini lebih bagus dibanding yang pertama. Walaupun yang pertama pun boleh. Nah, apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda mengenai orang yang bangkrut. Anda tahu kan? Yaitu orang yang amalannya banyak, tapi dia pernah memukul, mengambil harta si fulan, mencaci maki fulan, merendahkan kehormatan si fulan. Akhirnya kebaikan orang yang zalim tadi diberikan kepada orang yang dia zalimi. Boleh. Yang kedua. Yang ketiga, jangan balas di dunia, jangan tuntut di akhirat. Ustadz, enak kali. Gak balas di dunia, gak tuntut akhirat. Terus saya oleh opo? Kan begitu. Terus saya dapat apa? Udah nggak dapat balas di dunia, nggak dapat juga tarikan pahala nanti di akhirat. Terus saya dapat apa, Ustadz? Begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Orang yang memaafkan, tidak membalas kezaliman itu dengan kezaliman yang sama di dunia, dia mengikhlaskan, tidak akan menuntut di akhirat, apa yang dia dapatkan? Fa ajruhu 'ala Allah. Maka Allah langsung yang akan menanggung pahalanya. Misalkan Anda tuntut dia di akhirat, Anda cuma dapat 1 gelas pahala. Ketika Anda tidak menuntutnya di akhirat, Anda oleh Allah dikasih 1 galon pahala. Lebih besar. Nah maka ketika Anda bertanya, boleh nggak saya bilang, ya Allah jangan balas dunia, balas akhirat saja? Boleh. Cuma ada yang lebih baik. Apa itu? Jangan tuntut di dunia, jangan tuntut di akhirat. Allah ganti untuk Anda dengan pahala yang jauh lebih besar. Dan Allah gantikan untuk Anda dengan ampunan. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, karena pertanyaan ini banyak sekali yang bermunculan, kita juga sampaikan Ustaz kepada fanpage maupun penonton YouTube bahwa pertanyaan kali ini yang kita bacakan yaitu dari Zoom peserta Zoom Mukena saja. Jadi nanti karena acaranya Mukena ya. Ini pun Mukena ini pun juga mungkin tidak akan terbaca semua karena sakit banyak. Ini mungkin Bu Tiara bisa bantu nanti screenshot beberapa pertanyaan yang masuk. Barangkali kita bisa jawab lewat video, insya Allah, semoga Allah izinkan. Amin. Maka kita dahulukan yang raise hand, karena ini nggak akan bisa di screenshot. Allah. Ya. Tafadhol, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ada zahnya tadi, Ustazah begitu? Biasanya itu Bapak dengan Ustazah. Ini sama Masya Allah. Ustadz, ini menindaklanjuti yang tadi Ustadz jelaskan untuk mujaharoh. Ya. Bukan muhajaroh, mujaharoh. Apa Ustadz? Mujaharoh. Ya, mujaharoh. Nah itulah, betul. Saya pernah mendapat pelajaran kalau misalnya untuk kasus yang anak lahir di luar nikah, ya Rob, itu suatu saat kalau anaknya itu sudah
besar, kira-kira sudah bisa menerima, itu harus diberitahukan. Naam. Apakah itu termasuk mujaharoh, Ustaz? Bagus. Nampak ibu yang sangat berpendidikan ini, Masya Allah. Ini ibumu kenah dari mana ini? Nampaknya Malang kalau pinter begini. Dari Sidoarjo. Oh, Sidoarjo deket lah, deket dengan Malang ya. Maka saya ketularan pinternya dikit lah ya, alhamdulillah. Bercanda Bu ya. Begini, bedakan antara dosa yang kita lakukan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak perlu diumbar di hadapan manusia, dan dosa yang memang ada konsekuensi untuk menjelaskannya. Ini beda. Nah, yang ada konsekuensi untuk menjelaskannya adalah seperti yang ibu barusan sampaikan, yaitu apabila ada seorang anak yang lahir di luar nikah. Na'udzubillah min syarri dzalik, a'azzanallahu wa iyyakum, nas'alullah as-salama wal afiyah, Allahumma asturna bisitrikal jamil. Ya Allah, semoga Allah tutupi kita dengan tutupnya Allah yang maha baik. Nah begini, ketika anak itu lahir di luar nikah, wajib diberitahukan. Tujuannya apa? Supaya anak itu tahu dia tidak bernasab kepada ayahnya. Supaya anak itu tahu ketika dia anak perempuan maka walinya dia bukan ayahnya. Tapi ingat, memberitahukannya dengan cara yang baik, memberitahukannya tentu dengan banyak pertimbangan. Maka apa yang ibu sampaikan itu betul, dan itu tidak termasuk mujaharoh. Tidak termasuk mujaharoh. Karena apa? Karena memang itu tuntutan, si anak harus tahu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Terima kasih, Ustaz. Baik. Kita lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya, yaitu ini Ustaz. Di dalam pertanyaan ini dituliskan, Ustaz, anggap saja saya sudah gagal dan perceraian adalah jalan yang terbaik. Ya Allah. Di saat saya sudah move on, perlahan mulai terkuak berbagai macam tipu muslihat mantan suami. Nah, lah udah cerai kok baru terkuak itu kan ya. Terus hubungannya apa? Biarin. Ya kita dengerin dulu. Iya, kita dengarkan dulu kisahnya. Iya. Pelakor dalam tanda kurung ternyata ada. Kan udah cerai Bu. Terus. Dan itu ternyata adalah teman saya. Oh, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Temen curhat jangan-jangan. Bahkan teman Itu lama bacanya nggak usah dramatisir. Loh, ini kan ibu-ibu, jadi harus mendalami. Iya. Bahkan teman lama saya pun ikut andil. Allah Akbar. Teman lama yang mana ini? Pelakor ini sudah hamil. Ya Rabb. Sementara anak-anak diabaikan, rasanya saya jadi orang yang paling bodoh. Apakah ada nasihat dan kabar gembira untuk saya, Ustaz? Jazakumullah khairan kasih. Masya Allah. Sekarang begini, yang pertama Ibu, ketika memang Anda sudah berpisah dan Anda putuskan untuk bercerai, udah anggap itu pilihan terbaik. Karena apa? Takdir apapun, ingat takdir apapun, Anda kasih garis bawah, yang sudah terjadi. Maka itu yang terbaik yang Allah pilihkan untuk Anda. Tapi ingat, yang sudah terjadi. Tapi ketika takdir itu masih belum terjadi, maka Anda wajib berikhtiar untuk memilih takdir yang terbaik. Ustadz, bagaimana milih takdir? Kan Anda tahu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami tunjukkan jalan baik dan kami tunjukkan jalan buruk, kata Allah, tinggal Anda pilih yang mana, kan begitu. Nah, maka ketika memang Anda katakan sudah terlanjur bercerai, sudah Bu, itu insya Allah adalah pilihan terbaik yang Allah berikan untuk Anda. Nah, ketika memang Anda telah memilih pilihan itu, berarti sekarang Anda jangan disibukkan lagi dengan memendam dan menyimpan serta melestarikan kesedihan dan kebencian zaman dulu. Udah, suami kan udah cerai, berarti dia sudah orang lain sekarang. Kenapa Anda masih sibuk dengan hidupnya? Dan dengan itu Anda semakin mempersulit diri sendiri. Anda semakin menghancurkan diri Anda, melemparkan diri Anda pada masa lalu yang penuh dengan luka. Kenapa Anda gak move on aja? Bagaimana caranya? Seperti yang kita sampaikan tadi. Jadikan pelajaran. Jadikan sarana melecutkan tobat dan istighfar. Kemudian untuk mengakui bahwa kita lemah dan senantiasa perlu pertolongan dari Allah. Maka janganlah cari-cari kesalahan. Kadang-kadang kita ini Bu,
Ini antum dengerin. Antunna. Ibu-ibu dengerin ya. Ibu-ibu, Bu, dengerin. Ya Ustaz. Yang di studio Ya, maupun yang di Ustaz. luar studio. Ya Ustaz. Yang di Zoom maupun yang di luar Zoom. Yang di YouTube maupun di luar YouTube. Yang di fanpage maupun di luar fanpage. Dengerin. Kadang-kadang Allah itu tidak membuka keburukan untuk kita kecuali kita yang buka dengan diri kita sendiri. Saya ulang. Terkadang Allah tidak membuka keburukan untuk kita kecuali kita sendiri yang membuka pintunya. Apa dalilnya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang dari nikmat menjadi azab kecuali orangnya sendiri yang merubah kenikmatan itu. Nah, maka artinya ketika Anda sudah baik-baik di rumah tangga bersama suami, jangan berusaha mencari kesalahan suami, memata-matai, ngecek, kirim teman ke sana, kirim teman ke sini, lihat sana, lihat sini, pasang mata-mata sana, pasang mata-mata sini. Hidup Anda nggak tenang dan kalau ketahuan Anda semakin hancur. Betul nggak? Kenapa Anda tidak pasrah sama Allah saja? Kenapa Anda tidak yakin dengan suami saja? Kenapa Anda tidak bangun bangunan husnudzon yang keren saja dalam rumah tangga itu? Kenapa Anda sendiri yang senantiasa mencari seakan-akan kayak sinetron yang kalau nggak sedih nggak seru gitu loh? Sampai ibu-ibu ini kadang-kadang rumah tangga itu kalau nggak ada nangisnya nggak seru, kalau nggak ada perselingkuhannya nggak seru, kalau nggak ada orang ketiganya nggak seru, kalau nggak ada marah-marahannya nggak seru. Jangan, kalau bisa nikmat, kalau bisa bahagia, kalau bisa senyum, kalau bisa senang, kenapa harus susah? Nah, maka itu saran saya, Anda banyak bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda minta kekuatan kepada Allah dan lupakan sudah. Kejadian bersama suami itu adalah masa lalu Anda yang itu merupakan pelajaran untuk Anda. Wallahu taala a'lam bissawab. Jadi seperti yang Ustadz sampaikan tadi bahwa sinetron itu memang senantiasa kalau nggak ada masalah atau nggak ada sesuatu Nggak seru. Nggak seru. Nah, maka lain kali kita akan bikin sinetron yang lempeng-lempeng ya. Nggak bisa. Nggak bisa Nggak ya. laku. Baik, ini ada Ibu Armi ya yang raise hand. Silahkan Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampaknya dari jauh ini. Dari Malang Ustadz. Oh, Masya Allah. Anda tahu saya sedang nyindir Anda ya. Dari Malang, silakan. Iya. Ustadz mau tanya. Silakan. Tadi kan ya dari cerita yang saya pahami selama ini itu kan kalau kita hidup di dunia ini kan ada dua. Kalau enggak kita harus sabar, berarti kita harus syukur. Nah, setelah tadi diceritakan oleh Ustadz tentang cerita seorang wanita yang sakit ayan tadi, Iya. itu seolah-olah itu pemahaman saya. Jadi apakah seseorang dengan misalnya si ibu itu disembuhkan terus dia bersyukur, apakah itu tidak bisa membuat seorang ibu itu masuk surga, mendapatkan pahala yang besar? Gitu. Keren. Jadi bagaimana dengan orang yang mungkin dia punya kecukupan, dia punya keluarga yang punya anak, suami dan dia bisa, tapi dia bersyukur gitu. Kenapa kita apa tidak sama pahalanya orang yang bersyukur banget sama yang sabar banget gitu loh Ustaz? Oh iya, mohon penjelasannya. Insya Allah pahalanya juga banget ini, Insya Allah ya. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Langsung saya jawab ya. Jadi begini Bu, Rasulullah SAW itu pasti memberikan pilihan yang terbaik. Tidak mungkin ketika Rasulullah itu memberikan pilihan, kemudian pilihan itu buruk, itu nggak mungkin. Saya kasih contoh. Ketika Siti Fatimah radhiyallahu taala anha itu tangannya capek, fisiknya capek, sampai kemudian tangannya ini udah kasar gara-gara dia capek dengan pekerjaan rumah. Maka dia datang ke ayahnya yaitu An-Nabi SAW untuk meminta seorang pembantu. Karena kebetulan saat itu Rasulullah mendapatkan hadiah seorang budak. Maka Fatimah mengatakan, berikan untukku seorang budak untuk sekedar membantuku di rumah, agar terkurangi bebanku. Apa kata Rasulullah? Aku berikan kepadamu yang lebih baik dari seorang pembantu. Lihat. Jadi ketika itu pilihannya Rasul pasti terbaik. Apa yang lebih baik dibanding pembantu ya Rasulullah? Sebelum engkau akan tidur malam, idza akhadta madja'ak,
Kalau engkau akan tidur, maka baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Apabila engkau lakukan sebelum tidur, maka itu lebih baik dibanding kau dapat pembantu. Sama dengan perempuan ini. Ketika perempuan ini datang kepada Rasulullah, dia milih untuk bersabar. Karena ketika dia sabar, dijamin surga. Bukan berarti dia nggak boleh sembuh dan kemudian bersyukur, boleh. Tapi siapa yang jamin ketika dia sembuh dia bisa bersyukur? Siapa yang jamin kalau dia sembuh dia bakal ibadah kepada Allah? Nah, maka Rasulullah melihat dari perempuan itu cara dia untuk meraih ridhonya Allah itu dengan sabar. Karena ketika dia sembuh, dia belum tentu menjadi orang yang bersyukur. Nah, maka memang dalam hidup ini Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan orang hidup di dunia itu dengan dua sayap. Sayap yang pertama sayap sabar, sayap yang kedua sayap syukur. Kalau dapat ujian sabar, kalau dapat nikmat syukur. Nah, dan dua-duanya merupakan pintu surga. Tapi kemudian setiap orang tentu berbeda. Ada orang yang kuat sabarnya, ada orang lain yang kuat syukurnya. Nah, maka ketika Rasulullah melihat perempuan ini lebih kuat pada syukur, pada sabarnya, Rasulullah katakan, isbiri walakil jannah. Kamu sabar dan kamu dapat surga, dan itu pilihannya dia pilih sabar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sudah 9:30 ya, jadi kita mohon izin dulu. Silakan Al-Akh Abu Shanum. Ini seperti kisahnya salah seorang sahabat Ustaz ya. Yang itu Ustaz, yang didoakan minta didoakan Rasulullah untuk menjadi kaya itu loh Ustaz. Iya. Ternyata setelah dia kaya, dia nggak sholat jamaah, dia nggak nampak di hadapan Rasulullah SAW. Jadi memang terkadang belum tentu apa yang kita inginkan itu yang terbaik. Ini sepertinya waktunya sudah habis, sementara pertanyaan masih ada. Ini mohon nanti seperti yang kami sampaikan tadi, apabila bisa dikoleksi pertanyaannya, mungkin kita bisa juga bantu jawab lewat video. Insya Allah, semoga Allah sempatkan ya, karena Ustadz ini nggak sempat. Ya. Jadi ya repot, menjanjikan tetapi PHP, ya gimana? Ya, semoga ini minta doanya kepada Ibu, semoga kami senantiasa dapat memenuhi request pertanyaan-pertanyaan yang ingin segera dijawab. Baik, kami mohon pamit kepada para ibu-ibu di IASI atau di Mukena. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz pada malam hari ini membawa manfaat. Allahumma amin. Dan dapat kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tetap istiqamah, tetap jaga kesehatan. Naam. Ada hubungannya nggak, Ustadz? Ada. Oh, ada, Istiqomah ya. menjaga kesehatan. Baik, kami pamit. Ada kurangnya, ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallah, bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada Ibu Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.